وسلم على سيدنا محمد Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asli kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam. Wa nafa'na bihi wa lumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan ampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan wa mawruduha alaika fakaifa yarfa'u ghairahu makana huwa lahu wadi'an man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi. Janganlah engkau meminta atau ingin mengangkat suatu bencana, menghilangkan suatu bencana, atau mengambil hajatmu atau meminta hajatmu ila ghairihi hajatan, kepada sesuatu yang bukan orang yang mampu mengangkat, menghilangkan bencana itu, atau kepada orang yang bisa memberi hajat itu. Pakai fayarfa'u ghairahu, bagaimana mungkin engkau meminta kepada mereka-mereka itu, maka huwa lahu wadi'an, sedangkan kedudukan mereka sendiri adalah orang-orang yang hina di dalam kehidupan itu, orang-orang yang masih sederajat dengan kamu. Man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsi, barang siapa yang tidak mampu ayyarfa'a hajatan, mengangkat, mengabulkan hajat-hajatmu, atau orang yang menghilangkan musibah-musibah yang ada padamu, an nafsihi, bahkan dia sendiri tidak akan mampu menghilangkan musibah, bencana, atau mengabulkan hajat dirinya sendiri. Pakai payastati'u ayyakuna laha an ghairihi rabiyan, bagaimana mungkin orang tidak mampu mengabulkan hajatnya dirinya sendiri atau menghilangkan bencana itu mampu menolong engkau meminta hajat kepadanya. Subhanallah. Ini ingatan Syekh Ibnu Athaillah kepada kita bahwa payastahilu zalikal lisubuti ajahu, tidak akan pernah atau mustahil akan terjadi di kehidupan itu kalau kita supaya hajat kita terkabul lalu kita meminta kepada selain Allah, padahal semua selain Allah itu tidak akan mampu mengabulkan hajat. Ya Pak, kita minta hindarkan bala kepada orang, seseorang, ataukah seorang raja, malikan seorang raja, wala syakka an nafsahu ahabba ilaihi min ghairi, bahkan raja itu sendiri pun tidak mampu untuk menghilangkan kesusahan yang ada pada dirinya. Ya kelak, coba raja pakai pengawal kelak, pakai apa lagi? Kalau di sini bupati, gubernur pakai apa tuh? Bila jalan pakai poreder kah? Kandidat apa? Bodyguard. Nah, apalagi? Ajudan. Nah, pakai ajudan. Itu membuktikan dirinya sendiri, dia menolong dirinya sendiri tidak mampu. Kenapa engkau minta tolong Lon Sidin? Wahai gubernur, minta duit, minta rezeki supaya ulun banyak. Nggak bisa dia memberikan itu. Wahai gubernur, wahai bupati, hilangkan banjir di Kalimantan Selatan. Bisa lah. Ayo. Ayo, bisa enggak? Nah, enggak bisa ya, Bib. Nah, enggak bisa, Bib lah. Nah, enggak bisa juga. Apa? Minta dengan siapa kita yang mampu? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hilangkan sebab. Hilangkan sebab, musababnya. Nah, seringkali bahkan orang yang beragama tapi masih menggunakan akalnya
Dia tidak bisa menghilangkan sebab. Contoh, kayak apa? Anda kaya, berusaha aja tidak. Nah, berarti masih terletak sebabnya usaha. Padahal bagi Allah itu sangat mudah, tidak ada arti bagi Allah itu. Maka kalau Anda minta kepada Allah, mintalah. Jangan memikirkan sebab. Minta saja kan Bapak. Urusan mengabulkan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kenapa kita menggibah Allah? Iyalah, urusan mengabulkan siapa? Ya urusan Allah, bukan urusan kita ngabulkan. Yang ngabul kita ini urusan kita, Pak. Minta. Masya Allah, alhamdulillah paham maksud saya. Nah, yalah, hilangkan sebab-sebab. Tidak sekolah mana bisa jadi orang alim, bisa meminta kepada Allah. Soal sebab itu urusan lain, ya kan? Ingin kita ma'rifah kepada Allah, kita belajar sudah meminta kepada Allah, ya Allah beri hamba hidayah. Soal diberi atau tidak itu urusan Allah, tugas Allah itu, bukan urusan kita. Terserah Allah mau mengherani kah? Mengherani itu apa ya bahasa Indonesianya? Mengherani itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Mengabulkan, mau mendengarkan permintaan kita atau tidak, urusan Allah. Jangan Allah digibah, jangan Allah dikata-katai, jangan Allah dikritik-kritik sedikit pun. Nauzubillah menjadi hilangkan su'ul adab ilallah. Itulah keburukan orang kepada Allah subhanallah. Minggu kemarin sholatnya mungkin 1000 rakaat, malam harinya tahajud ratusan rakaat, puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, tapi hatinya masih mengkritik Allah, hatinya masih tidak menerima Allah. Dengan cara apa? Ya tadi, bisa lagi kira Allah ini memberi inilah usaha aja kita ini tidak ada. Kenapa Allah dikritik? Urusan memintakan, urusan syariat, diperintahkan syariat untuk berdoa. Ya kan? Gampang aja kan agama itu, meminta kepada Allah selesai. Urusan mengabulkan, urusan Allah. Bukan soal apa-apa, terserah bagi Allah. Hendak mau jadi nabi kah? Silahkan berdoa mau jadi nabi. Bisa aja bagi Allah lah. Apa ke Allah ya lah. Urusan Allah. Jangan dikritik doa-doamu, jangan dikritik kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu berarti Anda mengkritik kemampuan Allah kan. Ini arti ma'rifatullah, ini arti orang mengenal Allah. Maka orang mengenal Allah berdoa, dia berdoa, ya Allah berdoa, sudah selesai dia. Tidak dibawanya lagi di hati, kira-kira Allah ini mengabulkankah, tidakkah? Tidak ada lagi seperti itu. Tergores pun tidak ada di hatinya. Serah Allah ya. Biasakanlah kenali Allah dengan sekehendak Allah. Jangan mengenal Allah menurut pikiran kita. Maka maksud Syekh Ibnu Athaillah, la tarfa'anna likulli hajatika au fiha lil makna ila ghairi hajatan. Terhadap hal yang bisa mengangkat bencana, apapun bencana itu, yang mustahil menurut pikiranmu, berdoalah kepada Allah. Maaf, bila kita mungkin punya orang tua atau saudara terbaring di rumah sakit, kata dokter apa? Tidak mungkin lagi bisa sembuh. Apa Anda lalu berkata dalam otak Anda, tidak mungkin sembuh? Ketika Anda berkata, tidak mungkin sembuh, berarti ini bisa matilah ya. Kira-kira 3 bulan, 2 bulan, bawa aja pulang Pak Edu, 2 bulan lagi bisa meninggal. Orang ini meninggal, apa Anda pasrah? Bisa meninggal dia. Lalu Anda tidak berdoa. Kenapa jadi Anda tidak berdoa? Tanpa sadar menganggap Allah tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Ya Allah, ya Karim, astagfirullahaladzim. Dosa hati, najis batin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus kelak.